الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: اتق الله حيثما كنت واتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. صدق الله العظيم. وقال أيضا: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدوامها وإن قل. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tak henti-hentinya mencurahkan, menganugerahkan kepada kita semua nikmat yang banyak. Terkhusus Allah Subhanahu wa taala masih menitipkan keimanan dalam hati-hati kita, sehingga dengan nikmat iman itulah kita mampu meninggalkan seluruh aktivitas kehidupan kita, meninggalkan kesibukan-kesibukan duniawi kita, lalu menuju perintah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala singgung dalam Al-Quran: "Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada perintahnya, taat kepada Rasulullah, faqad faza fawzan 'azima, sungguh mereka telah mendapatkan kemenangan yang agung. Kemenangan di dalam Islam adalah Allah firmankan dalam Al-Quran: "Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Sesungguhnya barang siapa yang Allah selamatkan daripada api neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah mendapatkan kemenangan. Allah ingatkan kepada kita semua bahwasanya kemenangan yang sesungguhnya adalah Allah selamatkan kita dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan: "Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur." Tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Hadirin sidang Jumat rahmani wa rahimakumullah. Tak lupa kita berselawat kepada Rasulullah sebagai bentuk terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas jasa-jasa beliau yang membawa agama ini sampai ke negeri kita. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Tak lupa khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi kepada jemaah sekalian. Mari kita sama-sama menjaga ketakwaan kita, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti menjalankan perintah-perintah Allah semaksimal mungkin dan meninggalkan seluruh apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang disinggung, yaitu orang Ramadaniyun. Siapa itu Ramadaniyun? Orang yang semangatnya hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi ketika keluar daripada bulan Ramadan kembali lagi tidak semangat, kembali lagi tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu Nabi sampaikan dalam sebuah hadis, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kalian dimanapun kalian berada.
bukan dalam bulan suci Ramadan saja, akan tapi kita sekarang masuki bulan Syawal, tetap bertakwa pada bulan ini, bahkan di 11 bulan yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan khutbah yang singkat ini, izinkan khatib membahas tentang judul khutbah, yaitu tempat tinggal kita sungguhnya adalah negeri akhirat. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hamba-hambanya, termasuk kita semua, yang tidak pernah dalam benak kita, bahkan kita tidak pernah berencana untuk tinggal di sini. Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya memperjalankan kita dari alam ruh ke alam rahim ibu kita, lalu kita dilahirkan di dunia ini. Ketahuilah hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tak ada satupun kita yang tinggal di sini selamanya. Dunia tempat kita meninggal, bukan dunia tempat kita tinggal. Olehnya apapun yang kita miliki saat ini, yang kita rasakan, yang kita nikmati, ini hanya hak pakai saja, bukan hak milik. Walaupun dalam sertifikat itu atas nama kita, hak milik kita tulisannya, akan tetapi pada hakikatnya semuanya adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, yang kelak Allah akan tanya semua nikmat-nikmat tersebut. Allah firmankan, "Summa latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Pada hari itu Allah akan tanya semua terhadap nikmat-nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Oleh itu hadirin sedang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberi kita nikmat yang begitu banyak. Saking banyak nikmatnya, Allah bahkan menantang kita, "Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha." Jika kalian ingin menghitung satu nikmat saja, manfaat dari satu nikmat, niscaya kalian tidak akan mampu. Bahkan Allah ingatkan, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidha al-bahru qabla an tanfadha kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Andai lautan dijadikan sebagai tinta untuk mencatat, menghitung semua nikmat-nikmat, kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala yang Allah anugerahkan kepada kita, niscaya air lautan pun akan habis. Bahkan dikalipatkan begitu banyaknya lagi, tidak akan mampu mencatat nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Begitu banyaknya. Hadirin sedang Jumat rahimakumullah. Akan tetapi Allah meminta kita semua bukan untuk mencatatnya, bukan untuk menghitungnya, bukan untuk membayarnya. Allah hanya meminta kita untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Maka bersyukur inilah yang menjadi pertanyaan besar kita. Bagaimana cara mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Jangan sampai nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita yang secara gratis ini kita habiskan di tempat-tempat yang sia-sia. Oleh itu, Allah Subhanahu wa taala telah merancang ibadah yang wajib dalam kehidupan kita yang sebagai seorang Islam. Bagaimana caranya? Allah sudah mewahyukan kepada Rasulullah, dan tercatat dalam hadis, bahkan Nabi sampaikan kurang lebih, amalan yang paling pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah solat kita, yang fardu tentunya. Kalau solat kita sudah bagus, maka bagus pula seluruh amalan-amalan yang lain. Maka menjadi titik penting dalam penyampaian khutbah ini adalah, mari kita jaga salat 5 waktu kita. Kita jaga 5 waktu kita yang fardu, yang wajib-wajib ini. Jangan sampai kelak di akhirat kita termasuk orang-orang yang menyesal karena mengabaikan salat kita yang 5 waktu ini. Ketika Idul Fitri, lapangan penuh dengan umat Islam. Jumat pun masjid penuh dengan kita semua orang-orang beriman. Maka jangan sampai yang 5 waktu kita tidak tahu kemana. Maka walaupun sibuk apapun pekerjaan kita, mari kita jaga solat kita yang fardu-fardu tadi. Kenapa demikian? Karena kita semua kelak akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanya terhadap nikmat-nikmatnya. Maka cara mensyukuri nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita adalah kita bawa nikmat tersebut semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah salat sampai kaki beliau bengkak-bengkak. Maka ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, kenapa sampai demikian salat engkau? Padahal engkau telah dijamin surganya, telah dijamin akan dibebaskan dari api neraka. Tapi kenapa engkau salat sampai kaki engkau bengkak-bengkak ya Rasulullah?" Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam?
afala akuna 'abdan syakura. Apakah aku tidak pantas menjadi hamba yang bersyukur? Maka cara bersyukur adalah membawa nikmat tadi untuk ditundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sibuk di pasar, sibuk di kantor, sibuk di tempat bekerja. Walaupun kita sibuk, kita luangkan sedikit waktu kita, mungkin 10 menit untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk pengakuan kita kepada Allah terhadap nikmatnya yang Allah anugerahkan kepada kita. Olehnya itu hadirin, kalau kita sadari tempat tinggal kita sesungguhnya adalah negeri akhirat, maka hal-hal yang menjadi keperluan-keperluan duniawi kita tidak melalaikan kita untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Saya ulangi, keperluan-keperluan hidup kita jangan sampai melalaikan kita untuk mencapai tujuan kehidupan kita. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Allah pula memerintahkan kita bekerja, berusaha. Akan tetapi ketika datang waktunya ibadah, waktunya solat, maka tinggalkan sejenak pekerjaan kita. Kita pergi untuk solat, menghadiri tempat-tempat kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Maka kalau kita sadari demikian, kita perlu ingat bahwasanya yang menghadapi bisikan-bisikan dalam kehidupan kita bukan diri kita sendiri, akan tetapi yang menjadi pembisik paling utama adalah syaitan, yang mana diingatkan oleh Nabi ketika Ramadan. Ketika Ramadan, syaitan-syaitan yang jahat ini diikat, maka dengan mudah orang-orang bisa melaksanakan perintah Allah, tidak gampang terbisik. Kenapa? Syaitan yang biasa membisikkan ini diikat, dan hawa nafsu kita dilatih untuk mengalahkan bisikan-bisikan buruk tadi. Bahkan bisikan buruk tadi tidak jarang dari hawa nafsu kita sendiri. Olehnya itu kita dilatih selama bulan suci Ramadan untuk mempuasakan diri kita dan hawa nafsu kita. Bahkan Allah melatih kita untuk melatih meninggalkan perkara-perkara yang Allah halalkan. Makan minum di bulan-bulan lain itu halal, akan tapi dalam bulan suci Ramadan Allah melatih kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang Allah halalkan. Makan dan minum dengan istri, ini perkara yang halal, akan tapi ketika masuk bulan suci Ramadan Allah melatih kita untuk meninggalkan perkara-perkara yang halal tersebut. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar kita punya keyakinan bahwa perkara yang halal saja kita mampu tahan kalau kita yakin ini perintah Allah, apalagi perkara-perkara yang Allah haramkan. Maka hadirin sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah, maka mudah-mudahan kita melewati pendidikan Ramadan tadi. Kita termasuk orang-orang yang takwanya terus-menerus, yang takwanya bukan pada bulan suci Ramadan saja, akan tetapi kita bawa ke dalam 11 bulan yang akan datang. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, maka kehidupan ini diibaratkan seperti sebuah kerajaan, yang mana di setiap 5 tahun ada pengumuman dari kerajaan bahwasanya yang menjadi raja atau menjadi penghuni daripada kerajaan akan dilemparkan ke dalam hutan belantara. Dan di dalam hutan belantara terdapat binatang-binatang buas yang siap memangsa raja tersebut. Maka raja yang pertama, dia hanya menghabiskan waktunya di kerajaan tersebut kurang lebih 5 tahun. Lalu kemudian setelah habis masa jabatannya, dia dilemparkan ke dalam hutan belantara, lalu dimangsa oleh binatang-binatang buas. Hadirin, kemudian ada orang cerdas yang menjadi raja selanjutnya. Maka dia menyadari bahwasanya waktu dia sangat singkat, hanya 5 tahun saja. Maka dia ketika menjadi raja, tahun pertama dia mengirimkan pasukan untuk membunuh semua binatang-binatang buas tadi. Kemudian setelah dibunuh binatang-binatang buas, dibersihkanlah hutan-hutan tadi. Dikirimlah pekerja-pekerja untuk membangun istana baru di sana. Setelah terbangun, masa jabatannya pun sudah mau habis. Maka apa perasaannya raja ini yang kedua? Maka dia semakin bahagia, dia tersenyum menghadapi masa pensiunnya. Kenapa? Dia meyakini bahwasanya apa-apa yang di tempat dia tuju nanti, tempat dia dilemparkan tadi, sudah siap untuk ditempati dan siap untuk dinikmati. Maka apa pelajarannya bagi kita semua? Kita semua pun sama dengan kurang lebih raja tadi. Allah beri kita fasilitas yang Nabi sampaikan, amaru ummati baina 60 ila 70 sanah. Umurnya umatku antara 60 sampai 70 tahun saja.
Sedikit sekali yang bisa melewati umur ini. Hadirin, jangan sampai kita termasuk orang yang seperti raja pertama tadi, yang menghabiskan waktu kita di dunia ini untuk perkara-perkara yang melalaikan. Lupa kita mengirimkan ke sana pasukan-pasukan untuk membunuh binatang-binatang di sana. Lupa kita mengirimkan bekal-bekal kita di sana. Lupa kita membangun rumah kita di sana. Di mana itu? Di akhirat kelak. Maka ada orang yang kedua sebagai raja yang cerdas tadi. Mereka itulah orang-orang yang cerdas menghadapi kehidupan dunia ini. Mereka meyakini bahwasanya mereka akan mati, maka mereka mengirimkan kebaikan-kebaikan mereka. Mereka kirimkan sedekah mereka. Mereka kirimkan harta-harta mereka, membantu tempat-tempat yang terbaik, dan itu semua menjadi kelak menjadi bekal untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan itu mereka nikmati di sana. Maka betullah ada orang ketika sakaratul maut mereka menghadapinya dengan senyuman. Kenapa? Allah telah memperlihatkan, bahkan mereka telah meyakini kebaikan-kebaikan yang mereka lakukan selama di dunia Allah akan ganti dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tidak mempersiapkan bekalnya, semakin mendekati kematiannya semakin takut. Dan itulah terjadi di saudara-saudara kita di Palestina saat ini. Mereka dibantai oleh Zionis. Akan tetapi kita bisa lihat ada saudara-saudara kita meninggal dalam keadaan tersenyum walaupun dengan menghadapi berbagai macam serangan. Kenapa demikian? Allah telah memperlihatkan tempat tinggal mereka. Maka kita yang menjadi tanda tanya sampai saat ini, tempat tinggal kita di akhirat, surga ataukah neraka? Tergantung amalan-amalan yang kita lakukan hari-harinya dalam kehidupan ini. Kita lakukan kebaikan-kebaikan, maka berujung pada surga. Kalau kita lakukan adalah keburukan-keburukan, maka naudzubillah pada akhirnya adalah neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik hidayahnya untuk kita istiqamah melakukan kebaikan-kebaikan itu walaupun sedikit. Nabi sampaikan ahabbul amali ila Allah taala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dilakukan yang istiqamah, continue, itu Allah lebih cinta daripada amalan yang banyak akan tapi tidak dilakukan secara kontinu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam kebaikan kita sampai datang kepada kita kematian kita. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Jalallahu min faizin al-amin wa taqabbalallahu minna min tilawatihi innahu huwal ghafurur rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. وقال أيضا يا أيها الذين اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخوان المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا